Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Flip Channel di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan berkah. Ketahanan pangan dimaknakan sebagai kondisi terpenuhnya pangan dari negara hingga perseorangan yang dicerminkan dengan tercukupinya pangan baik dari jumlah maupun mutunya. Aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan norma masyarakat untuk menunjang kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan dalam Islam adalah perkara yang sangat penting. Islam sangat menganggap pangan ini, urusan pangannya adalah perkara yang penting. Bagaimana dalam hal ketersediaan pangan, politik ekonomi Islam itu menerapkan berbagai macam kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan untuk mendorong bagaimana produksi pangan ini terjadi secara terus-menerus dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pangan yang diperlukan oleh masyarakat. Hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak para petani yang mereka terkendala dari sisi produksi karena biaya produksi yang mahal. Selain itu terkait dengan kepemilikan lahan yang sempit. Islam memandang bahwa perkara penyediaan lahan ini adalah perkara yang penting. Dalam Islam, dalam rangka untuk menunjang produksi melalui pemanfaatan lahan untuk kegiatan misalnya budidaya, Islam memandang bahwa lahan yang digunakan untuk pertanian atau berpotensi untuk dilakukan budidaya pertanian akan kemudian diambil alih ketika lahan itu ditelantarkan atau didiamkan selama 3 tahun. Bahkan menurut referensi yang lain selama 3 tahun berturut-turut akan diambil alih oleh negara. Dalam konteks fikih Islam dikenal dengan istilah Ihya'ul Mawat atau menghidupkan tanah yang mati. Nah, diambil oleh negara kemudian akan diserahkan kepada mereka yang mampu untuk menggarapnya atau mereka yang mampu untuk mengusahakan sehingga lahan itu betul-betul kemudian produktif. Selain itu, negara juga menunjang dalam hal memberikan dukungan berupa sarana produksi seperti benih, pupuk, dan kemudian racun-racun yang diperlukan untuk mendukung kegiatan budidaya. Selain itu juga dukungan sarana prasarana, baik itu jalan akses untuk menuju lahan pertanian dalam rangka untuk melakukan budidaya maupun untuk mengangkut hasil pertanian, juga membangun jembatan, membangun irigasi, maupun kemudian juga bagaimana kemudian menata sedemikian rupa infrastruktur yang mendukung dalam kegiatan produksi ini. Nah, selain itu, selain dorongan untuk berproduksi dalam dukungan sarana produksi maupun pemberian modal kepada mereka yang akan berusaha tani, dalam politik ekonomi Islam juga negara akan kemudian mendukung bagaimana ketersediaan pangan ini di pasar dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengawasan pasar. Dalam kitab Al-Hijjah fi Daulah Al-Khilafah dijelaskan bahwasanya dalam struktur sistem pemerintahan Islam ada kodi muhtasib atau kodi hisbah yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara-perkara atau urusan-urusan publik. Ya, salah satu urusan yang terjadi di pasar adalah bagaimana transaksi jual beli, terutama terkait dengan produk pangan ini betul-betul diawasi sehingga kemudian bisa ditegakkan, bisa diterapkan hukum Islam dalam transaksi tersebut. Nah, ya, pengawasan pasar itu dilakukan oleh mereka yang mendapatkan amanah sebagai kodi muhtasib atau kodi hisbah. Selain itu juga dalam Islam
dalam rangka untuk menjamin ketersediaan pangan, juga diberlakukan beberapa kebijakan lain, seperti misalnya larangan untuk ihtikar atau penimbunan barang-barang. Dalam konteks ini tentunya adalah larangan untuk menimbun barang-barang pangan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Kebijakan yang lain adalah kebijakan untuk mencegah terjadinya yang disebut dengan tas'ir atau pemantokan harga oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dilarang untuk kemudian menetapkan harga terendah maupun harga tertinggi yang dua-duanya itu akan berdampak baik kepada produsen, dalam hal ini adalah petani, maupun kepada konsumen. Dalam salah satu hadis disampaikan bahwa Rasulullah ditanya oleh sahabat kenapa Rasulullah tidak menetapkan harga. Kata Rasulullah bahwasanya yang berhak untuk menahan dan memberi rezeki itu adalah Allah, dan beliau tidak ingin bertemu dengan Allah dalam hal abai terhadap urusan darah dan urusan harga ini. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah bahwa kebijakan terkait dengan larangan untuk melakukan tadlis atau penipuan dalam hal produk-produk pangan ini. Sebagaimana salah satu riwayat mengatakan bahwa pada saat itu terjadi penipuan terkait dengan pangan pokok berupa kurma, yang kurma busuk itu ditaruh di bawah, dilindungi oleh korma-korma yang baik. Para pedagang-pedagang demikian ini akan ditindak oleh Qadi Hizbah, sehingga mereka akan mendapatkan sanksi ketika melakukan tadlis atau penipuan. Selain itu juga kebijakan yang lain adalah penerapan ghaban al-fahisi. Nah, ketika seorang yang memiliki keahlian untuk menakar atau menilai harga produk, dalam konteks ini adalah barang pangan, sudah menentukan bahwasanya misalnya harga 1 kilo beras itu sekian atau harga 1 kilo gandum itu sekian, kemudian pedagang justru menetapkan harga di luar dari harga yang telah ditetapkan oleh orang yang memiliki kemampuan ini, maka tentu perkara inilah perkara yang merupakan pelanggaran dalam konteks syariat Islam. Ghaban faisi ini sangat-sangat merugikan. Nah, di samping kebijakan tersebut dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan di konteks ketersediaan pangan, pemerintah juga kemudian bisa menerapkan semacam dukungan agar kemudian orang-orang yang tidak mendapatkan akses pangan ini mereka terpenuhi kebutuhan pangannya. Dalam salah satu riwayat dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dijelaskan bahwa saat itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi paceklik di mana tanah-tanah kering, sehingga produksi-produksi pertanian saat itu sangat-sangat kemudian kurang, bahkan tidak bisa berproduksi. Umar kemudian mengeluarkan dana dari Baitul Mal untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk pedalaman di sekitar Madinah yang saat itu datang ke Madinah. Kemudian Umar juga menyurati para gubernur-gubernur agar mengirimkan hasil pertaniannya untuk mencukupi pangan di Madinah. Direspon oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan mengirimkan 4.000 ekor unta yang penuh dengan muatan bahan pangan salah satunya. Nah, hadirin, begitu luar biasa upaya yang dilakukan menurut sistem Islam dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pangan, memenuhi ketersediaan pangan, sehingga pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat ini dapat terpenuhi, tidak hanya dari sisi kecukupannya, tidak hanya dari sisi kemudian kualitasnya, tapi juga dari sisi keamanannya bagi konsumen. Pemirsa Flip Channel, demikian terkait dengan ketahanan pangan ala Islam. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.